Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SKS, bertemu lagi dengan saya Rizkia Nuharika di podcast SKS Tadi Kasus Santai. Tempat kita membahas dunia kreatif dari berbagai sudut pandang. Hari ini kita akan mengupas dan mengulik seputar dunia desain grafis, sebuah bidang yang menarik secara visual tetapi juga berpengaruh di dunia digital. Untuk itu kita mempunyai tamu spesial, tak lain dan tak bukan, yaitu Mas Nabil Abdul Aziz. Beri tepuk tangannya teman-teman semua. Selamat datang di podcast kami, Mas Nabil. Terima kasih udah mengundang saya di podcast Studi Kasus Santai ini. Iya, sama-sama Mas Nabil. Gimana nih kabarnya Mas Nabil? Alhamdulillah masih hidup ya sampai sekarang. Alhamdulillah sekali ya, masih bernapas ya Mas Nabil. Iya. Mungkin biar sobat di rumah lebih akrab dengan Mas Nabil, boleh lah ya perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Nabil Abdul Aziz. Saya mahasiswa semester 5 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, mungkin bisa diceritakan Mas Nabil awal mula Mas Nabil menyukai dunia desain grafis, dan untuk tokoh siapa yang menginspirasi Mas Nabil di dunia tersebut? Oke, untuk pertanyaan itu mungkin aku balik ke beberapa tahun dahulu. Untuk desain grafis sendiri, aku sebenarnya enggak yang memang mencari atau menekuni desain grafis, karena basicnya aku memang sebenarnya fotografi. Tapi ada di suatu saat SMP lebih tepatnya, ketika ada event suatu acara, di situ aku menjadi dokumentasi. Nah, kebiasaannya sebagai si dokumentasi itu selain ngedit, selain fotografi juga ada editing yang berupa pamflet, undangan dan lain-lain, biasanya seperti itu. Terus apa sih tantangan terbesar selama mendesain yang Mas Nabil hadapi, dan bagaimana cara Mas Nabil menghadapi tantangan tersebut? Mungkin kalau ditanya tantangan, biasanya karena ngedit itu butuh kreativitas dan kadang kita ngedit itu jenuh. Itu mungkin tantangan terberatnya adalah meningkatkan atau mencari moodnya itu sebenarnya. Jadi agak susah ya. Tapi di luar itu mungkin skill utamanya harus bisa memahami aplikasi ini, harus bisa memahami apa itu desain, dan banyak sebenarnya macam-macam desain yang ada di sekitar kita. Biasanya kalau mengedit itu pakai aplikasi apa Mas ya yang sering digunakan? Kalau ditanya sering, biasanya untuk sekarang sih lebih seringnya pakai Canva. Tapi kalau memang ada suatu kegiatan yang butuh profesional, butuh suatu yang lebih, biasanya pakai antara Corel atau enggak Photoshop biasanya. Biasanya kan setiap desainer gitu mempunyai stylenya tersendiri ya, style masing-masing. Lah, Mas Nabil ini ada nggak sih stylenya gitu, biar orang-orang itu tahu kalau wah itu desainnya Mas Nabil seperti itu? Untuk saat ini yang aku sering pakai biasanya Japanese style, karena pengen aja gitu. Karena tahun kemarin udah sering pakai Swiss style, terus juga macam-macam lah. Tapi untuk sekarang lagi sukanya ya Japanese. Pernah nggak sih pas ngedit gitu, pas ngedesain terus menghadapi creative block? Terus bagaimana cara menghadapinya? Biasanya aku dapetin creative block itu ketika ada permintaan yang spesifik, biasanya nggak sesuai sama desainku. Dan karena nggak sesuai, nggak terbiasa, itu biasanya ngulik lagi, cari tahu apa komposisinya, apa yang membuat desain ini menjadi menarik. Karena tiap ada pesanan yang datang atau klien atau tugas, itu biasanya kan permintaannya spesifik. Nggak selalu yang kita suka, nggak selalu yang sesuai style kita. Biasanya banyak-banyakin cari referensi, belajar lagi. Kadang pasti kesel banget ya Mas kalau gitu. Lah untuk mungkin ngadepin kliennya gimana Masnya biasanya?
Biasanya aku sendiri itu lebih ke perjanjian ya. Oke. Misal dia mintanya desain apa, ukurannya seperti apa, warnanya apa, kebutuhannya dia seperti apa, produknya apa, biasanya aku tanyain dulu. Dan untuk lebih lanjutnya biasanya aku ngasih perjanjian sama klien itu biasanya antara 3 sampai 5 kali revisi 3 dengan sampai 5 kali. dengan permintaan yang banyak itu, biasanya seperti itu. Biasanya kalau mungkin Mas udah kesel banget nih sama permintaan klien, apa yang dilakukan Mas Nabil? Apa udahlah dikembalikan aja atau tetap direvisi terus, tetap dibenar-benarin terus atau gimana? Ini balik ke pembahasannya lebih ke kepercayaan ya berarti ya. Okay. Karena walaupun misal lebih dari 5 atau 3 kali revisi yang aku tetapin di awal tadi, tapi kalau misal pada akhirnya ternyata klien kurang puas, biasanya aku ngasih lebih lah. Misal dia bisa langsung, biasanya paling mudah dia punya desain seperti ini, tapi kan klien nggak tahu cara bikinnya. Nah, itu kan lemparnya ke saya. Biasanya aku minta mereka nyari referensi yang memang mereka suka, dan ya aku biasanya ngambil referensinya dari situ biar ya mereka nerimanya juga enak. Oke, berarti tetap harus dikerjain, iya. Oke, kalau misal di dunia desainer ini hanya bisa menggunakan satu warna saja, Mas Nabil kira-kira mau warna apa coba? Aku mungkin kalau satu ya. Iya, satu. Mungkin aku akan milih warna putih. Kenapa putih? Karena banyak elemenku yang kebanyakan pakai warna putih, dan menurutku putih itu ya enak, minimalis, dipandang itu enak aja, bersih. Oke. Tips and trick buat para desainer pemula mungkin gimana ya Mas Nabil? Menurutku pertama memang harus belajar basic dulu. Tentukan dulu aplikasi yang kalian akan pakai apa, pelajari apapun itu aplikasi ini. Menurutku memulai itu lebih baik daripada nunggu-nunggu. Itu pertama. Yang kedua, harus tahu apa yang akan kalian buat. Misal dalam desain kan banyak style-stylenya, tiap tahun berubah-ubah. Paling enggak kalian harus punya satu pegangan buat buat sekedar portofolio. Terus juga kalian belajar mengenali satu bahasa desain dulu, baru pindah ke macam-macam desain atau mungkin ikuti tren. Yang ketiga, coba perbanyak belajar, entah itu lewat seminar, entah itu lewat tutorial YouTube, entah ya pendidikan formal seperti di kampus gitu. Itu. Lah untuk Mas Nabil sendiri, rencana kedepannya ininya seperti apa? Entah itu 5 tahun ke depan atau mungkin tahun depan, mungkin iya gimana? Aku sendiri untuk 5 tahun ke depan dengan ide desain grafisku yang sekarang, aku pengen bisa ngembangin ke tingkat lebih lanjut, dan juga aku pengen mendirikan sebuah lembaga ataupun agensi untuk pelatihan gitu, menaungi sebuah medsos. Karena menurutku banyak medsos yang berkaitan dengan lembaga ataupun bisnis itu jarang yang mempunyai bahasa desain atau istilahnya brandingnya kurang. Nah, menurutku itu menjadi sebuah peluang yang unik ketika ada suatu agensi yang bisa nge-branding sebuah medsos yang mereka punya supaya bisa meningkatkan exposure mereka sendiri. Wow, sangat menginspirasi sekali ya Mas Nabil. Terima kasih banyak kepada Mas Nabil yang sudah berkenan datang ke SKS Studi Kasus Santai. Atas waktu dan cerita yang inspiratif ini, semoga juga banyak teman-teman yang di rumah yang terinspirasi dari semua cerita-cerita Mas Nabil ya Mas. Oke, dan jangan lupa buat teman-teman untuk mendukung karya lokal dan menghargai proses kreatif di balik desainer yang kita nikmati setiap hari. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.